tadi Mbak Devi kan menyinggung soal pemahaman. Kalau Pak Agung sendiri bisa menerima nggak kalau ternyata perlu ada, saya nggak tahu apa namanya, kurikulum atau apa yang ditambahkan dalam memantapkan gimana cara melihat komunikasi bahasa tubuh, komunikasi yang disampaikan untuk orang-orang yang dalam tanda petik akan ditertibkan oleh Satpol PP. Saya bisa menerima dan saya kira ini masukan untuk penyempurnaan kurikulum pelatihan yang kita berikan. Kita punya banyak pelatihan untuk Satpol PP seluruh Indonesia dan kami ini bekerjasama dengan Lemdiklat Polri untuk melatih Satpol PP se-Indonesia. Ada pelatihan penyidik pegawai negeri sipil, ada pelatihan penyelidikan yang isinya mencari informasi, atau kalau dalam bahasa lain itu disebut pelatihan intelijen, tapi kita tidak sebut itu, kita sebut pelatihan penyelidikan. Kemudian ada pelatihan dasar teknik Satpol PP. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Devi tadi menjadi masukan buat kami untuk menyempurnakan kurikulum. Kami tinjau kembali, kami pelajari, dan intinya adalah bagaimana kita menciptakan teman-teman yang operasional di lapangan tuh lebih memahami aspek psikologi massa gitu kali, kira-kira begitu ya Mbak Devi ya. Jadi tidak dan tidak mudah terpancing lah. Nah itu diantaranya adalah yang suka dianggap sebagai arogansi. Kita melihat bahwa misalnya polisi itu kan berusaha menjadi polisi yang lebih masyarakat, yang lebih humanis. Ada kesan jangan-jangan sekarang malah Satpol PP yang lebih arogan gitu dari tongkrongannya, dari pendekatan kepada masyarakat. Tidak, saya kira kan intinya adalah Satpol PP ini menegakkan peraturan daerah. Ada satuan organisasi yang menegakkan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah sebenarnya Pak, sanksinya itu tidak sanksi berat. Itu adalah tipiring, tindak pidana ringan yang bahkan pencantuman sanksi di dalam satu peraturan daerah itu pun dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam arti pengertian dikendalikan itu dia tidak boleh mencantumkan hukuman yang berat. Perda memang bisa ada sanksi hukuman, denda atau kurungan, bisa. Tetapi tidak ada kurungannya sampai tahunan, itu tidak ada. Kurungan 3 bulan sampai mungkin 6 bulan. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks penertiban atau langkah operasional di lapangan, ini barangkali yang perlu kita sempurnakan adalah bagaimana mereka, teman-teman kita yang bertugas di lapangan itu lebih mengerti aspek psikologi massa. Ini kalau ada misalnya ratusan orang begitu kan, mungkin juga tidak hanya tadi yang Mbak Devi katakan, orang tuh sebetulnya takut, tapi karena takut jadinya seperti kelihatan melawan. Iya. Sebaliknya, mungkin Satpol PP juga takut gitu loh. Orang banyak menghadapi ratusan orang, dia cuma katakan mungkin juga dia takut. Gitu, jadi ini perlu kita sempurnakanlah pelatihan kita. Kami akui bahwa pelatihan kita yang terutama ini pada teknik dasar. Ya. Betul, di sisi komunikasi itu menjadi teknik hal dasar yang ini yang perlu Pak, jangan lama-lama Pak ya, kita tunggu ada segera perubahan kurikulum teknik dasarnya Pak, maksudnya memasukkan unsur komunikasi ini. Insya Allah segera. Karena kita tahun ini kita sudah ada program pelatihan dasar yang memang program paket tahunan kita dalam pelatihan dasar ini sudah ada paket tahunannya. Dan ini mungkin kita akan sempurnakan. Baik, Mbak Devi, warga itu kan yang kemudian ada benturan fisik dengan Satpol PP itu biasanya adalah respon mempertahankan diri, dan yang sehari-harinya tuh bisa jadi pendiam gitu ya, dia tuh nggak pernah terlibat tindak kriminal, tapi bisa berubah menjadi agresif. Jadi agresivitasnya itu bukan dalam tanda petik bawaan orok, tapi memang sesuatu yang muncul karena di bawah tekanan. Ini kan sebuah keunikan tersendiri untuk teman-teman Satpol PP, dan benar juga loh, nggak mudah menempatkan diri ketemu ratusan orang. Sebenarnya Satpol PP juga takut gitu ya sama ngedapin warga. Lalu terpancing lah. Atau sebaliknya, jangan-jangan pas dia tugas katakan di Kampung Pulo, dia bertugas penertiban, jangan-jangan satu di antara sekian warga itu adalah kerabatnya, mertuanya, kita nggak tahu. Gimana Mbak Devi melihat hubungan antar manusianya di antara mereka ini? Ya, dalam teori difusi inovasi yang sudah dipraktekkan di banyak negara, yang polanya sudah bisa diambil generalisasi bahwa dalam setiap perubahan tidak ada manusia yang nyaman dengan perubahan, itu satu hal, termasuk kebijakan-kebijakan umum seperti tadi relokasi atau normalisasi. Nah,
faktanya selalu akan ada angka 16 hingga 20% dari keseluruhan warga yang pasti tanda kutip menolak perubahan. Nah, sebenarnya dengan mapping yang demikian, pemerintah sebenarnya sudah tahu sasarannya kepada siapa. Karena toh 80% pasti sudah menerima. Nah, tinggal memang ada upaya serius membangun komunikasi word of mouth. Dalam artian menggunakan mulut gitu ya? Ya, bagaimana melakukan pengkondisian para opinion leader misalnya, lalu pendampingan menggunakan tangan orang lain untuk memastikan yang 16 hingga 20% ini untuk paling tidak memahami bahwa maksudnya baik misalnya sebelum mereka benar-benar akhirnya berubah menuju penerimaan terhadap perubahan. Nah, mereka-mereka ini yang paling rentan tanda kutip kalau dalam situasi yang sangat khusus untuk diprovokasi misalnya. Nah, ini yang perlu difahami juga oleh teman-teman, bukannya mereka satu tidak mau menerima, tapi faktanya di seluruh dunia namanya perubahan masih ada 16 sampai 20% angkanya. Ada orang yang akan resisten. Nah, tinggal bagaimana kemudian melakukan pendekatannya. Nah, oleh karenanya dalam komunikasi itu secara umum ada 3 hal. Pertama, kontennya. Kalau kontennya bagus tapi konteksnya tidak tepat, lalu channelnya juga salah, ibaratnya kita ingin memberikan pisang kepada orang tapi memberikan pisangnya dengan cara melempar. Lalu pada saat dia misalnya sholat kan tidak tepat. Jadi itu mau ngasih apa ngejek apa ngajak berantem betul. sih? Nah, konteksnya, jadi segala kebijakan yang benar, yang kontennya sudah sangat baik, sangat mulia, tapi ketika disampaikan melalui medium yang salah, lalu konteksnya juga tidak tepat, hasilnya tentu saja akan menjadi tidak baik. Ini kan yang membuat persoalan Kampung Pulau menjadi panjang sekali, karena ada yang kemudian mengarahkan pada bagaimana sosok leader, manajemen kepemimpinan yang dianggap tidak lembut misalnya dibandingkan dengan yang lain-lain misalnya. Nah, ternyata kan sebenarnya kontennya tidak ada yang protes, tapi how to say-nya yang menjadi problem. Ditambah tadi teman-teman di lapangan juga seakan-akan mengonfirmasi bahwa sosok Tuh kan tertentu benar. betul. Nah, ini yang perlu dipahami juga sebenarnya. Itu penting, Pak. Ini Sebentar, Pak. rasanya Mbak Devi bisa jadi salah satu pengajar. Bisa. Teman-teman satu Oh, boleh PP. dong, boleh. Bareng-bareng sama Mbak. Tapi ini hal yang sekiranya menurut kami juga penting untuk disampaikan gitu ke teman-teman Satpol PP bahwa kalau ada kebijakan itu 16-20% itu Pasti nggak akan ada yang happy, nolak lah, gitu. pasti ada yang nolak. Yang nggak happy itu justru dideketin begitu ya. Iya. Yang kemudian jangan justru dihadap-hadapkan. Apa Pak yang pesan penting bagi Bapak sebagai pimpinan melihat kejadian demi kejadian ini? Ya, dari pembicaraan kita dan dari kejadian-kejadian, saya melihat bahwa teknik delivering message tadi yang perlu kita sempurnakan. Jadi artinya buat kami akan menyempurnakan pola pelatihan kita, materi pelatihan kita. Kemudian juga ini dari segi pemberdayaan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian barangkali kita juga bisa membuat program-program yang isinya adalah bagaimana mendekatkan Satpol PP sama dengan warga. Ya, Pak. Jadi jangan ketemunya pas penertiban aja, Pak. Ya, misalnya ya mereka ikut bersama-sama dalam lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Kan mereka sebetulnya Satpol PP ini ada di tingkat kelurahan, ada di tingkat kecamatan yang melakukan operasi katakanlah menggiring pedagang kaki lima agar tidak itu sekarang kalau di tingkat DKI itu di tingkat kecamatan mengoperasi tiap hari. Tapi barangkali ini perlu dilakukan. Inti utamanya adalah bagaimana melakukan pendekatan. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Dewi itu sebetulnya benar. Pendekatan yang lebih membuat mereka mengerti bahwa ini sebetulnya maksudnya tuh begini gitu. Jangan kemudian bahasanya kami hanya melaksanakan tugas. Nanti kan membuat ada resistensi. Terakhir Mbak Devi. Ya, tadi baik sekali respon beliau kalau memang akan ada segera perubahan. Nah, tapi yang perlu dipahami juga memang teman-teman di Satpol PP ini perlu diingatkan bahwa kekuasaan yang nyata itu bukan hanya sebatas pakaian atau simbol sebagai seorang aparat yang membedakannya dengan orang lain sehingga secara psikologis membangun rasa percaya diri yang berlebihan terkadang. Mereka harus ingat kekuasaan yang sebenarnya justru kekuasaan informal. Ketika Anda tanpa pakai seragam tapi semua orang menghormati Anda dan penghormatan itu, kewibawaan itu hanya bisa dibangun ketika Anda bisa berdialog ala manusia apa adanya. Jadi bukan Anda tanda kutip misalnya petentang-petenteng. Ini juga perlu dibangun bahwa rasa percaya diri itu tidak perlu diekspresikan dengan wajah yang suram, dengan jalannya justru dan kumis yang baplang. ya benar-benar Pak. mungkin hal-hal demikian
demikian yang perlu kita sharing lah, sehingga teman-teman nanti kita tidak akan lagi menyaksikan ada dialog-dialog seperti ini karena melihat ada rentetan peristiwa. Dan ingat, kredibilitas itu dibangun atas dasar konsistensi. Kalau seandainya untuk merespon tanda kutip krisis citra ini, perlu menurut hemat saya pemerintah melakukan misalnya upaya serius dengan menyatakan bahwa permintaan maaf misalnya, atau kemudian juga menunjukkan bahwa teman-teman yang tadinya salah ini tanda kutip ada semacam hukuman ya, hukumannya itu bukan berarti kemudian mereka dipecat dan sebagainya, tapi menunjukkan pada publik bahwa pemerintah menyesal dengan cara yang salah ini dan kami berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini akan membangun kepercayaan dari publik, karena yang paling berat adalah membangun kepercayaan, itu yang paling lama membangunnya. Apapun yang dilakukan ketika publik sudah tidak percaya akan menjadi percuma dan mubazir. Siapa tahu nanti setelah ini Satpol PP bisa mengunjungi Mas Eko misalnya gitu ya, datang sebagai tanpa seragam, betul-betul hubungan antar manusia. Kita lihat perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Terima Agung. kasih. Terima kasih Mbak Devi juga. Kita tutup malam hari ini. Kita masih akan ketemu dengan Anda di hari Jumat nanti dengan topik berbeda, tamu berbeda. Kami berterima kasih Anda sudah bersama dengan kami di Talk Tanya. Saya Tina Talisa, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih banyak Mbak Devi, terima kasih banyak Mbak. Tapi itu Pak, menarik Pak, maksudnya kita kan pengen juga ya wajah Satpol PP-nya lebih ramah.